kali ini bahasa Indonesia, apa saja sih yang kita akan pelajari? Jadi yang pertama itu kita akan mempelajari mengenai sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Kalian berbahasa Indonesia, tahu nggak sejarah bahasa Indonesia? Enggak kan? Iya, makanya belajar sekarang. Satu, asal usul bahasa Melayu sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Kemudian kita akan runutkan sejarah-sejarah bagaimana dari bahasa Melayu menjadi bahasa nasional atau bahasa kesatuan. Tujuan pembelajaran ya diharapkan kalian nanti bisa menerangkan latar belakang dan sejarah bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi jangan sampai tak kenal maka tak sayang. Kita sudah bahasa Indonesia tetapi kita nggak tahu sejarahnya, dari mana sih bahasa Indonesia, ya. Dan pertanyaan berikutnya, apakah Anda semua sudah berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Belum. Kenapa yakin belum? Makanya orang Indonesia. Apa? Kenapa? Kira-kira? Campur-campur dengan bahasa gaul, campur-campur dengan bahasa Sunda. Dan apa lagi? Tata bahasanya juga, dan masih banyak juga yang menjadi elemen bahasa Indonesia sendiri itu kita nggak tahu. Kalau kita nggak belajar, oke lah, minimal kita bisa berbahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah. Nah, sekarang bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, betul? Betul. Dari sejak kapan kalian tahu bahwa bahasa Indonesia bahasa resmi? Bukan, kalian tahunya bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi sejak kapan? Sejak lahir, hebat banget. SD kalian. Nah, betul. Jadi bahasa Indonesia adalah bahasa resmi. Nah, sebetulnya bahasa Indonesia itu dari mana sih awalnya? Dari bahasa apa sih? Bahasa Melayu usaha. Nah, sejarahnya itu katanya bahasa menunjukkan siapa kita itu. Kalau kalian, jadi secara sejarahnya itu bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu ada di wilayah mana? Ya, bahasa Sumatera, dan itu bisa bahasa Melayu itu dari zaman dulu itu sudah menjadi bahasa komunikasi perdagangan. Dan bukan hanya di Semenanjung, Melayu, dan Sumatera saja, tetapi juga di Kalimantan dan beberapa wilayah. Jadi bahasa Melayu itu bukan bahasa yang baru sebetulnya. Nah, lalu kenapa bahasa Melayu yang diambil? Kan di Indonesia itu ada bahasa Jawa, Madura, dan sebagainya. Kenapa justru yang bahasa Melayu dijadikan bahasa kesatuan? Apa? Kira-kira? Jadi bahasa Melayu itu dinilai mempunyai struktur yang lebih simpel. Jadi diksinya, kemudian tata bahasanya itu dianggap paling simpel. Jadi makanya dirumuskanlah bahasa Indonesia itu sebagai bahasa Melayu itu menjadi. Kemudian sekarang kapan berubahnya menjadi bahasa Indonesia? Kenapa enggak bahasa Melayu saja? Tahu nggak? Dulu sekarang dari penegasan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa kesatuan atau bahasa nasional pada peristiwa apa? Sumpah Pemuda. Betul, Sumpah Pemuda, pinter. Nah, makanya perkembangan selanjutnya adalah pada masa Sumpah Pemuda, yaitu tahun 1928. Naon cenah? Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, sebetulnya dulu juga pernah ada sebagai bahasa kesatuan. Kemudian lagi setelah zaman Sumpah Pemuda, masuklah ke masa kemerdekaan. Ditetapkanlah dengan undang-undang, jadi lebih
kuat fondasi hukumnya, tidak bisa ada yang mengganggu gugat. Bahasa Indonesia digunakan di dunia pendidikan, perkantoran dan sebagainya. Pokoknya bahasa nasional resmi. Selanjutnya fase keempat adalah masa modern dan globalisasi. Masa kalian sekarang ini. Jadi masa globalisasi zaman modern itu apalagi sekarang banyak medsos dan sebagainya. Banyak banget bahasa yang kita serap. Misalnya banyak sih, cuma kadang-kadang kita suka lupa ya. Pas baru cek. Selanjutnya perkembangan ejaan. Kalian pernah tahu nggak? Pernah lihat nggak buku-buku tahun di bawah tahun 45-an atau dokumen proklamasi, kalian pernah baca? Tahu. Tulisannya seperti apa? Paling dinyawa nggak? Yes. Oke. Baru selesai mata kuliah yang lain. Oke. Nah ternyata kita tahu, oh pantesan Soekarno Soeharto, karena sebelum tahun 47 itu dia masih memakai ejaan Van-Ouysen. Van-Ouysen itu adalah linguis atau ahli bahasa orang Belanda yang meneliti bahasa Melayu. Jadi itu bahasa Melayu yang dia istilahnya ejaan-ejaannya dirapihkan lah ya. Kemudian setelah ejaan Van-Ouysen kita ke ejaan Suwandi, belum yang sekarang. DJ-nya tetap DJ, jadi kalau tulis Jakarta tetap di Jakarta, tapi OE-nya sudah diganti U. Nah, itu dari tahun 47 penggantiannya. Oke, silakan cari tempat yang kosong, mungkin di sana. Ya, boleh silakan. Nah, sekarang yang kita pakai itu adalah ejaan apa disebutnya? Kita lagi SD, SMP itu ada buku dulu ini namanya YD. Artinya apa? Ejaan yang disebut jadilah seperti sekarang dari tahun 72 yang mungkin yang kurang-kurangnya ditambahkan. Nah, sekarang apa sih tantangan untuk bahasa Indonesia? Kira-kira bahasa Indonesia di masa sekarang ini akan tetap langgeng nggak? Menurut kalian gimana? Pasti langgeng. Pasti langgeng, cuman pasti bercampur dengan bahasa-bahasa asing. Sebetulnya kalau bercampur dengan bahasa-bahasa asing itu bagus nggak sih menurut kalian? Nggak ada jadi diri. Kalau untuk keseharian mungkin nggak masalah ya. Tapi ketika kita bertemu dengan masalah atau ketika menulis karya ilmiah ataupun segala macam, itu yang kita kadang-kadang susah. Bahasa serapannya tahu, bahasa Indonesianya nggak tahu. Itulah adalah tantangan bagi kita semua. Jangan sampai, oke lah kita misalnya globalisasi, serbuan sosmed dan sebagainya, bacaan-bacaan luar negeri banyak. Jangan sampai menghilangkan ciri ya. Oke, penggunaan bahasa gaul. Contohnya apa? Bahasa gaul. Kenapa? Kepot tadi, lu gue. Apalagi? Kenapa? Apa itu sih? Slow. Bukan. Santai. Kemayu itu slay. Oh. Nah, itu memang tantangan masa depan itu apa tugas kalian? Jangan sampai menghilangkan ciri khas bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa gaul. Contohnya gak ngerti, mantul, gaji gak jelas, apalagi boring. Di anak-anak muda itu penggunaan bahasa gaul itu banyak, sehingga bahasa bakunya juga nggak ngerti. Sekarang KBBI sudah banyak online ya, jadi jangan malas membaca. Kemudian kesimpulan yang dari kita sudah bahas tadi adalah bahwa
bahasa Indonesia itu bukan saja alat komunikasi, tetapi identitas bangsa. Kebayang nggak kalau misalnya negara nggak punya bahasa sendiri? Terus pakai bahasa apa? Ya, jadi berterima kasih kita kepada para pejuang yang sudah menetapkan bahwa bahasa Indonesia itu bahasa nasional itu. Nah, bahasanya sih cuma segitu doang. Ada yang mau tanyakan nggak? Masuk, katanya dong. Apa yuk? Yuk. Kira-kira misalnya sekarang kalian lebih bisa atau lebih mampu menulis atau mendengar atau berbicara dalam bahasa Indonesia? Mendengar. Kalau mendengar pasti ngerti ya. Kalau menulis? Kalau kalian bikin makalah, mikir dulu nggak? Mikirnya mikir apa? Ide sudah ada di kepala, tapi untuk merangkai kata, padahal itu bahasa Indonesia loh ya. Jangan kayak bahasa asing. Merangkai kata, memilih kata-kata, diksi, tata bahasanya. Nah, nanti diksi dan tata bahasa akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Mungkin karena dulu kan perdagangan Arab itu datang ke daerah-daerah. Oke, bisa seperti itu. Paham semuanya? Kalau nggak ada pertanyaan berarti paham ya. Oke. Sekarang saya ada kuis. Ada kuis 2 pertanyaan saja. Sebentar. Kuisnya trivia kuis. Coba kalau betul kalian sudah paham, siapa yang bisa menjawab? Trivia quiz belum muncul, sebentar lagi. Nah, tidak banyak. Oke. Ada teks sebelah kanan, termasuk ke dalam ejaan era yang mana teks tersebut? Ejaan mana ya tadi? Ayo. Apa? Nain? Bukan Suwadi. Nah, betul, Pak. Lihat dari mana? Siapa yang bisa? Cepat. Melayu. Oke, jika bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Good. Cina. Apa bahasa Cinanya? Keipo. Oke, pinter. Berarti kalian menyimak ya. Nah, jadi Keipo bahasa Hokkien, Tiongkok, Cina sama aja sih. Keipo, yang artinya selalu ingin tahu urusan orang lain. Oke? Nah, tidak ada pertanyaan? Tugas kalian apa tadi? Ya, kumpulkan kata-kata yang sering kalian gunakan, kata-kata serapan yang bukan bahasa Indonesia asli, tetapi sudah merajalela dan lazim digunakan. Oke? Nah, itu nanti pertemuan selanjutnya kita bahas, dan sampai di sini dulu untuk pertemuan pertama ini. Sampai jumpa minggu depan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.